Salah satu hal yang kita takutin sebagai investor ataupun trader adalah ketika kita nggak bisa akses akun kita. Kalau sampai salah satu bermasalah, misalkan passwordnya lupa atau expired, habis itu misalkan dicoba dihack, habis itu sampai nggak bisa login gitu ya akunnya. Nah, kita harus tahu nih cara nanganinnya dengan cepat dan juga dengan tepat. Di video ini saya akan bahas step by step bagaimana cara mereset password dan juga passkey di akun Binance sebagai contoh, dan kapan sebaiknya kamu melakukan reset, serta tips keamanan tambahan biar akunmu ini tetap aman dan terjaga ke depannya. Jadi langsung aja kita mulai ke hal yang paling dasar. Apa bedanya password dengan passkey? Nah, kalau kamu baru mulai misalkan buat akun di exchange, istilah password dan passkey ini mungkin terdengarnya mirip. Padahal keduanya punya fungsi yang berbeda dan penting banget untuk dipahami. Password ini adalah kata sandi utama yang kamu pakai untuk login ke akun. Misalkan di Binance ya. Jadi emailnya apa atau nomor teleponnya apa, habis itu masukin passwordnya apa untuk login ke akun Binance. Ini ibarat gerbang utama, dimana kalau kamu lupa password misalkan, berarti kamu nggak bisa login ke akun kamu. Even mau lihat saldo aja pun nggak bisa. Sementara itu, passkey adalah sistem keamanan tambahan yang biasanya dibutuhkan saat kamu melakukan transaksi sensitif. Misalnya, withdraw, atau enggak menambah metode pembayaran, atau enggak mengubah pengaturan keamanan dan lain sebagainya. Jadi passkey ini sebagai kunci pengaman dalam rumah. Kalau kamu udah masuk lewat pintu depan, kamu tetap butuh kode tambahan untuk masuk ke dalam rumah. Kalau sebagai contoh di Binance, passkey ini bisa berupa verifikasi dari 2FA atau Two Factor Authentication. Seperti contohnya yang paling umum yang kita semua pakai yaitu Google Authenticator, SMS ataupun email code. Dan kalau kamu pakai aplikasinya misalkan di handphone, baik di iOS ataupun Android, kamu juga bisa aktifin passkey berbasis biometrik sebagai opsi tambahan, misalnya fingerprint ataupun Face ID. Jadi singkatnya, password ini sebagai akses utama ke akun dan passkey akses tambahan untuk transaksi penting. Keduanya bisa kamu atur ulang kalau dibutuhkan, tapi prosedur dan level verifikasinya cukup berbeda. Sekarang pertanyaannya, kapan harus reset password dan juga passkey? Ada beberapa situasi umum yang bikin kamu perlu reset password ataupun passkey. Paham kapan harus reset itu penting, karena ini langsung nyangkut ke keamanan aset kamu sendiri. Yang pertama, lupa password. Ini kasus paling umum lah. Mungkin kita punya banyak account di akun sosial media, akun exchange, broker. Jadi kalau misalkan udah lama nggak login, atau misalkan habis ganti device dan lupa password yang terakhir dipakai, kalau kayak gini ya udah pasti reset password jadi satu-satunya cara untuk akses ulang akun kamu. Yang kedua, ada aktivitas yang mencurigakan. Misalnya nih, kamu dapat notifikasi ada device yang mau mencoba login dari lokasi yang nggak kamu kenali. Kamu nggak ada pencet login, kamu nggak ada beli device baru, tapi ada masuk terus nih notifnya nih, ada orang yang mau coba untuk login. Atau misalkan ada perubahan pengaturan akun yang sebenarnya bukan kamu yang lakukan gitu. Nah, di situasi ini, reset password dan passkey secara bersamaan adalah langkah yang cepat untuk mengamankan akun kamu sebelum terjadi kerugian yang lebih besar. Yang ketiga, kehilangan akses ke aplikasi 2FA. Contohnya nih, kamu ganti handphone, misalkan ganti device, tanpa melakukan backup Google Authenticator. Akibatnya, kamu nggak bisa verifikasi login atau transaksi tertentu. Solusinya adalah reset passkey atau metode verifikasi yang digunakan. Yang keempat, sebagai bagian dari update keamanan rutin. Ini special case sih, mungkin nggak semua orang lakukan, tapi beberapa user sengaja ganti password atau passkey-nya secara berkala untuk menjaga keamanan, terutama jika mereka menyimpan aset dalam jumlah besar. Nah, untuk cara atau tutorial reset passwordnya juga gampang ya, nggak susah, asalkan kamu masih punya akses ke email ataupun nomor HP yang terdaftar. Langkah-langkah juga cukup simple. Yang pertama, kamu tinggal buka halaman login Binance, baik di desktop ataupun di aplikasi di handphone. Habis itu buka halaman login seperti biasa. Yang kedua, langsung klik aja yang forgot password. Link ini tepat ada di bawah kolom input password. Habis itu klik untuk mulai proses resetnya. Yang ketiga, masukin email atau nomor handphone. Gunakan data yang sesuai dengan akunmu. Lalu Binance akan mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor tersebut. Yang keempat, verifikasi identitas. Masukkan kode 6 digit yang dikirim oleh Binance ya, OTP. Ini langkah konfirmasi bahwa kamu benar-benar pemilik akun dan bisa akses nomor handphone ataupun email tersebut. Yang kelima, atur password baru. Jadi setelah lolos verifikasi, kamu bisa buat password barunya. Pastikan cukup kuat dan pakai kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan juga simbol. Yang keenam, konfirmasi dan selesai. Kalau sudah, akunmu bisa langsung diakses dengan password baru. Ini catatan yang cukup penting. Kalau kamu mengaktifkan 2FA seperti Google Authenticator, kamu tetap akan diminta untuk memasukkan kode OTP dari aplikasi tersebut sebelum login selesai. Yang kedua, cara reset passkey di Binance. Nah, kalau password tadi digunakan untuk login, passkey adalah lapisan keamanan tambahan di Binance. Passkey ini dibutuhkan saat kamu melakukan tindakan sensitif seperti withdraw, ubah pengaturan keamanan, atau akses ke API. Kalau kamu lupa, kehilangan akses, atau curiga passkey kamu udah nggak aman, berikut langkah-langkah untuk meresetnya. Yang pertama, login dulu ke akun Binance. Lalu yang kedua, masuk ke pengaturan keamanan atau security settings di bagian atas kiri. Nanti di dashboard akunnya, pilih menu security atau keamanan, lalu cari bagian passkey management. Yang ketiga, pilih reset passkey-nya, klik opsi ini untuk mulai proses pengaturan ulang. Yang keempat, lakukan verifikasi identitas. Nanti akan diminta untuk menyelesaikan verifikasi 2FA. Ini bisa lewat Google Authenticator atau OTP yang dikirim dari SMS atau email verifikasi. Pastikan kamu punya akses ke salah
salah satu metode tersebut agar prosesnya bisa berjalan lancar. Yang kelima, buat passkey baru. Setelah lolos verifikasi, kamu akan diminta membuat passkey yang baru. Pastikan passkey tersebut unik, tidak digunakan di tempat lain, cukup kuat, dan nggak mudah ditebak. Oh ya, dan satu lagi, kamu bisa tetap ingat tanpa harus dicatat sembarangan. Keenam, kalau udah tinggal konfirmasi dan selesai. Setelah konfirmasi ulang, passkey barumu akan aktif dan akunmu kembali aman. Notes ya, langkah ini cukup penting, terutama untuk kamu yang aktif transfer aset, trading, atau pakai Binance API. Karena kebocoran di bagian ini bisa berisiko besar untuk portfolio kamu. Lalu selanjutnya, tips membuat password dan passkey yang aman. Setelah tahu cara risetnya, hal penting berikutnya adalah memastikan password dan passkey yang kamu gunakan itu cukup kuat. Banyak kasus kebocoran akun bukan karena sistemnya yang lemah, tapi karena pengguna memakai kombinasi yang terlalu sederhana atau mudah ditebak. Untuk jaga-jaga, hindari penggunaan informasi pribadi, seperti nama, tanggal lahir, ataupun nomor telepon. Pastikan kamu memakai kombinasi karakter yang kompleks seperti huruf besar, huruf kecil, angka, dan juga simbol. Selain itu, jangan gunakan password yang sama di berbagai platform, dan usahakan untuk mengganti password ataupun passkey secara berkala sebagai bagian dari kebiasaan keamanan rutin. Dan juga simpan informasi ini di tempat yang aman, dan yang paling penting, jangan pernah dibagikan ke siapapun. Dengan menerapkan prinsip-prinsip dasar ini, kamu akan jauh lebih siap dalam menjaga keamanan akun dan aset kamu. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan jika tidak bisa reset password ataupun passkey? Kadang situasinya bisa lebih rumit, misalnya kamu kehilangan akses ke email, nomor HP, ataupun nggak bisa lewat verifikasi 2FA. Dalam kondisi seperti ini, hal pertama yang perlu diingat adalah jangan panik. Binance selalu menyediakan jalur bantuan resmi melalui support center mereka. Di sini kamu bisa mengajukan permohonan pemulihan akun ataupun mengisi formulir yang relevan dengan kendala kamu. Nanti melalui proses verifikasi identitas seperti upload KTP ya, atau rekaman wajah jika diperlukan, nanti semuanya bisa diproses. Yang terpenting, pastikan kamu selalu menggunakan jalur resmi dan jangan pernah membagikan data pribadi melalui sosial media ataupun pihak ketiga yang mengaku sebagai customer service. Karena banyak sekali scam yang beredar dan kamu harus waspada terhadap upaya penipuan. Setelah akun berhasil dipulihkan, segera perbaharui semua data keamanan kamu dan aktifkan kembali 2FA sebagai langkah pencegahan tambahan. Menjaga keamanan akun itu tanggung jawab kita masing-masing. Pastikan kamu udah jaga akun kamu baik-baik, baik dengan password ataupun passkey dan juga 2FA. Nah, kalau kamu belum pernah punya akun exchange, kamu bisa cobain Binance dengan scan QR ini atau klik link yang ada di deskripsi. Untuk kamu yang belum tahu, Binance ini merupakan global exchange terbesar yang ada di dunia, dan kalau kamu daftar dengan link tersebut, kamu akan dapetin diskon fee transaksi 20% seumur hidup dan juga welcome bonus 6 USDT atau setara 100 ribuan. Itu dia soal cara untuk amanin akun kita. Semoga videonya bermanfaat dan akun kamu tetap aman. Kalau kamu suka sama video, jangan lupa klik tombol like-nya untuk support channel ini dan juga subscribe, karena sekarang sudah waktunya belajar bersama trader disiplin.